Assalamualaikum Es. Kembali lagi dengan kita Jejak Nusantara. Kali ini kita akan mengunjungi pondok pesantren Mak Gondrong yang ada di tengah hutan sana. Ayo kita telusuri. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di pesantrennya Mak Gondrong atau pesantren Riyadul Huda yang ada di Desa Wangreja, Kecamatan Lindung, Kabupaten Sukabumi. Kita telusuri bagaimana suasana di pesantren Riyadul Huda atau pesantren Mak Gondrong. Tetap di Jejak Nusantara. Saat ini kita sudah berada di area pesantren ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada salah satu bangunan untuk belajar mengajar ya para santri. Yang sangat sederhana seperti ini. Dan di sini juga terdapat WC ya untuk kebutuhan para santri. Nah, bisa kita lihat. Wah, enak ya, bersih. Nah, seperti ini. Dan ini adalah area halamannya. Oke, kita sudah memasuki pesantren Riyadul Huda, tempat para santri mengaji. Nah, dan ini suasana dari para santri yang sedang mengaji. Dan bisa kita lihat di sana ada juga Mang Aer lagi nge-review para santri. Masya Allah. Sekarang saya ada di salah satu kobong tempat istirahatnya para santri di pesantrennya Mak Gondrong atau pesantren Riyadul Huda. Lihat suasananya. Ini dengan dibangun dengan bambu dengan bertali dari injuk mungkin ini ya, beralasan bambu bilik, sangat sederhana sekali ya. Ini juga kita sedang bersama Mang Aer. Mang Aer sedang mereview suasana pesantren Riyadul Huda. Dapur umum. Jadi santriat dan santri? Santriat aja. Oh, santriat aja. Oke. Kebetulan untuk santriat mah disediakan kompor sama tungku. Oh, ada tungku juga. Ada tungku. Ini tungkunya ya. Ini alami banget ya. Jadi memang penggunaan tungku ini kalau bisa jangan sampai hilang ya. Ini adalah tungku tradisional pesantren Riyadul Huda. Boleh izin masuk ya? Nah, dan ini suasana dapur dari pesantren Mak Gondrong atau Riyadul Huda. Bersih lah. Si Jadi disediakan kompor gas ya. di sini kita lagi bersama tim ya, sama Mang Aer juga buat mereview Oh gitu. dapurnya pesantren Riyadul Huda. Luar biasa, ini sudah siap ya. Tetap terjaga ya kebersihannya ya, Es. Oke. Ya. Jadi
untuk ukuran dapur santri ini terbilang bersih kalau Ada menurut nasinya saya. nggak nih? Karena saya sudah menemukan Wow. dapur yang memang lebih dari ini. Ada liwatnya. Oke, ini ke atas apa? Kamar ya. Oh, kamar. Kamar santri ya. Iya, saya luhur. Nah, di sini ada jemuran para santri ya dari pesantren Riyadul Huda. Kita review kamarnya, es. Nah, di sini kamar dari santriwati. Buat perempuan. Assalamualaikum. Jadi seperti ini kobong yang dipergunakan oleh santriat ya kan untuk Nah, ini beristirahat atau ngaji mutawa'ah ya. Tuh ya, kita masuk contoh aja. di sini juga ada seperti piala, ini ya. piala. Ini adalah sebagian dari contoh saja bahwa di sinilah lokasi Ini tempat istirahatnya para kobong santriat. santriat atau kobong itu tempat Kobong untuk tempat istirahat. kamar lah ya. Wah, gelap. Kalau sebutan santri itu sebutannya kobong ya. Lanjut. Wah ini benar ya. Jadi, Kalau di memang pesantren tuh disebutnya ini adalah kobong, tempat istirahat atau kamar-kamar para santri atau santriat istirahat. Ya, kita ke bawah lagi. Malu. Karena ini tempat tidurnya para santri wanita. Nah, jadi seperti ini santri ketika manggul para domba. Coba dijalankan kan bagaimana? Jadi seperti ini teman-teman, para santri membawa pakan ternaknya. Ini import ya. Dari mana Kang importnya? Australia? Ini dari luar Indonesia yang ada di Desa Wangun Reja atau di Kabupaten Sukabumi. Indonesia Timur. Atas sumpah. Nah, di sini juga ada salah satu rumah Mak Gondrong atau rumah yang punya pesantren Riyadul Huda. Nah, kita telusuri. Ada ayunan juga. Nah, ini rumah dari Mak Gondrong yang punya pesantren Riyadul Huda. Nah, ini adalah kamar untuk para tamu yang mau mengunjungi pesantren yang ada di tengah gunung. Nah, ada di sini salah satu TV, cuman udah rusak kayaknya, teman-teman. Mudah-mudahan ada para sultan ya untuk donatur setidaknya. TV udah jelek. Ya, ini adalah kamar tamu disediakan ya kalau emang pengen mengunjungi pesantren ini. Cukup bersih, luas dan nyaman. Kalau santri geraknya gini tuh sudah lihat. Tuh dipangalakan baraya tuh. Nah, Aduh. memang basic dari Mak Gondrong ini adalah dulu Nih, ini sampai rela ya. Aduh, kumaha tuh orang ayeuna kieu atas kieu. Nah, ini ya. Jadi tebauannya Mak Gondrong mah. Aduh, udah kan lah. Ya, bisi jatuh. isi jatuh ya. Nanti kedeblug. Nanti nggak gedeblug. Kalau udah nggak gedeblug, kita bingung gitu. Nah, di sini juga ada foto dari Pangersa Abah Sampai Kiai Haji Muhammad Bahroni dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Beberapa guru beliau. Nah, di sini juga ada AA Sampai dari Rangkas Bitung. Guru dari Mak Gondrong, Salah. yaitu Kiai Haji Muhammad Bahroni dengan lakobnya Pangersa Abah Sampai. Saat ini kita sedang bersama Mak Gondrong ya. Dekat dah. Oke, Es. Jadi saat ini kita sedang bersama Mak Gondrong, tenapi kersana Kang Ustadz Fauzan ya.
pimpinan dari Pondok Pesantren Riyadul Huda. Mohon maaf, saya panggilnya Mak Gondrong atau Kak Ustadz aja? Boleh, Mak Gondrong. Mak Gondrong. Oke, Mak Gondrong, mohon izin ya. Di sini saya lihat pesantrennya alami banget ya, sengaja ini. Ya sengaja. Kebetulan suka yang alami. Oh, suka yang alami ya. Ada program-program apa saja pengajian di sini, Mak Gondrong? Programnya di sini kajian kitab. Ya, kajian seperti mulai santri tersebut dari bangun tidur hingga tidur kembali. Untuk jadwalnya ya? Jadwalnya. Jadwal mengajinya dari mulai subuh sampai jam 7. Ngaji apa itu? Itu ngaji ini fikih. Oh, ngaji fikih. Terus Nanti istirahat mulai lagi jam 8:30 ya, sampai jam 11-an. Jam 8 sampai jam 9. Ya. Oh, itu ngaji apa? Itu ini alat dasar jurumiyah. Oh, berarti ngaji alat dasar jurumiyah. Ya, ngaji nahu berarti ya. Terus kapan lagi jadwalnya? Nanti habis duhur aja. Habis duhur. Habis duhur sama istri itu. Sama istri. Ya, itu kajian Al-Qur'an. Bandungan. Oh, nggak Bandungan. Sampai sebelum asar. Sampai sebelum asar. Nah, setelah asar nanti ada ini pengajian ibu-ibu. Apa itu kan? Ya, kebetulan itu disebut masuk dalam program unggulan pesantren juga. Jadi kebetulan di sini ibu-ibunya yang belum bisa membaca Al-Qur'an, nah belajar di sini dengan metode ini Iqra. Iqra 1, Iqra 2 gitu. Iqra 1, Iqra 2. Nah, Ibu-ibu? Iya, udah berjalan kurang lebih 2 tahun lah. Baru ada satu mungkin yang sudah khatam. Iya. Tamat Iqra 6. Iqra 6 ya. Lanjut ke Al-Qur'an. Ya, jadwalnya itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu sore, Minggu siang. Itu ibu-ibu yang ngaji. Yang ngaji. Lansia juga gitu. Nah, seperti sekarang tuh ada yang ada pada di pesantren ini ada bahasa apa ya sebutnya, bahasa nyeleneh gitu. Gimana Kak? Apa nyelenehnya itu ada yang disebut pembaptisan gitu. Tapi bukan berarti ini ke non muslim gitu ya. Maksud di sini pembaptisan itu gimana caranya santri ini supaya mau mengaji gitu. Yang tidak mau ngaji Jadi mau dipaksa harus ngaji. Tapi dengan catatan diikuti apa yang dia maunya. Jadi seperti itu Baraya ya. Maksudnya pembaptisan yang dilakukan di pesantren ini bukan maksudnya digolongkan dengan pembaptisan yang dilakukan sebagai non muslim ya, melainkan si santri yang tidak mau ngaji dipaksa harus ngaji, dan insya Allah berkahnya si santri tersebut akan betah ngaji di sini. Makanya salah satu ini buat orang tua gitu, yang pengen anaknya ngaji bawa aja ke sini gitu. Oh, nanti dibaptis di sini. Di sini nanti dibaptis. Sama jangan banyak pertimbangan gitu, karena memang di sini selain memang tadi itu untuk ini supaya anak-anak suka mengaji, yang lainnya juga nanti didukung sama pesantren itu. Kayak apa di sini punya sistem makan gratis gitu. Jadi untuk makan udah berjalan dari awal sampai sekarang masih bertahan, alhamdulillah, doanya untuk semua gitu. Untuk makan ditanggung pesantren gitu. Jadi makannya gitu. Jadi untuk orang tua makan kitab sama pakaian ala kadalah gitu. Jadi orang tua gak usah banyak pertimbangan untuk masalah biaya. Untuk paling untuk orang tua hanya untuk jajannya saja. Untuk jajannya saja. Jadi untuk masalah biaya lebih ke bekal buat santri saja. Adapun seperti makan di sini gratis. Luar biasa. Jadi bisa disebutkan romantis ya. Romantis. Rokok makan gratis. Keunggulan dengan kesalafian memang pesantren ini dibuatkan sealami mungkin ya. Jadi ada itu gak? Ada pesan mungkin dari guru yang memang pesantren Mak Gondrong ini harus alami, atau memang kemauan dari Mak Gondrong sendiri pesantren dengan model seperti ini? Sebenarnya ini memang kemauan sendiri aja, kemauan sendiri dari hasil mungkin perjalanan para guru-guru gitu. Iya. Jadi memang tafaul ya ke guru-guru kita. Makanya disebutnya juga kan nama pesantren Riyadul Huda.
Riyadul Huda. Nah, Riyadul Huda itu awalnya sebenarnya nggak ada nama, ini pesantren. Cuman setelah kurang lebih setahun lebih lah, banyak yang bertanya ini namanya apa cina pesantrennya. Akhirnya muncullah Riyadul Huda. Jadi Riyadul Huda itu diambil dari dua pesantren, dari Banten sama dari Garut. Kebetulan kan dulu saya di Garut mondok di Darul Huda, di Banten Riyadul Khulasoh gitu. Nah, Riyadulnya ngambil dari Banten, Hudanya ngambil dari Garut. Jadilah Riyadul Huda. Luar biasa ya. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Atau bisa juga disingkat RDHC kan. RDHC. Riyadul Huda Cihamplas. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan juga ini mohon maaf, asal mula disebut Mak Gondrong itu kenapa Kak? Asal mula Mak Gondrong karena memang sayanya gondrong gitu. Oh gitu. Jadi dulu memang waktu di Banten saya selain mengaji saya juga sambil berjualan. Berjualan awalnya dari keripik, terus saya merambah ke seblak. Namanya itulah seblaknya, seblak keripik, seblak magondrong gitu. Jadi magondrong itu sebenarnya ada yang bertanya kan harusnya manggondrong gitu, bukan gitu. Magondrong. Nah, kalau harus diceritain magondrong itu perpaduan antara emak sama saya gondrong. Jadi saya bisnis itu waktu itu sama salah seorang emak-emak yang sudah saya anggap sebagai ibu gitu di Banten. Jadilah itu nama Mak Gondrong. Maknya emak-emak itu, gondrongnya saya. Gondrongnya Akang ini. Jadi sebutan saat ini menjadi Mak Gondrong. Mak Gondrong. Luar biasa. Oke.